Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua momen perayaan Natal yang sangat spektakuler yang dihadiri lautan manusia dari berbagai tempat. Mereka datang menyerukan, menyaksikan, mendeklarasikan, bahkan menyembah Tuhan Yesus Kristus yang satu-satunya Allah yang telah berinkarnasi menjadi bayi, seorang bayi yang suci dan kudus, satu-satunya bayi yang tidak dilahirkan oleh benih manusia, satu-satunya bayi yang dikandung oleh Roh Allah, satu-satunya bayi yang memimpin umatnya dalam kerajaan Allah, satu-satunya bayi yang sanggup menebus dosa manusia. Oleh karenanya saudara, seperti biasanya saya mengajak kita untuk menyaksikan videonya, berharap video ini ditonton sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini. Yang mengorbankan diri, Allah pencipta menjadi ciptaan. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Ia telah memberikan anak yang tunggal Yesus Kristus, supaya kita beroleh kehidupan yang luar biasa, penuh damai sejahtera, disertai Tuhan dan di dalam urapan Tuhan Yesus. Ada yang belum mendapatkan diri, ada yang menyamar, yang coba bisa. Oh, handphone boleh, ya, oke, ya pasti, ya. Mari kita bersama mengucap syukur kepada malam hari ini, dan percayalah kasih kuasa dan mujizat Tuhan Yesus pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Allah senang dipuji, Allah senang disembah, dan Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan kita, anak-anaknya. Malam kudus kudusnya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Alkitab berkata bahwa Tuhan memahkotai manusia dengan kemuliaan dan kehormatan. Dimahkotai di sini berarti dilingkupi lingkaran kemuliaan. Saat manusia berdosa, ia kehilangan kemuliaan Allah. Itulah yang Allah lakukan kepada kita. Dia rela menjadi sama dengan kita manusia. Anugerahnya bukan sebagai sesuatu yang kita menikmati, tetapi saat ini pun kita bisa menikmatinya dalam pengharapan, sukacita, kasih dan damai sempurna. Marilah kita hidup menjadi pembawa kabar baik, kabar gembira bagi siapa saja. Bersyukur atas karya besar Allah terjadi dalam diri dan hidup kita, dan jadilah teladan bagi sesama. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru, baik untuk dicontoh, baik dalam perkataan maupun sifat maupun perbuatan. Teladan yang harus kita miliki adalah satu, teladan dalam kemurahan hati. Tuhan Yesus katakan di Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan berarti kebaikan, kelimpahan hati, kebaikan hati, dan sifat kasih sayang, kedermawanan. Salah satu ciri orang yang ada Roh Kudus, dia akan memiliki kemurahan hati kepada orang lain. Dan kedua, milikilah teladan dalam berkata-kata. Dalam Efesus 4 ayat 9
Kita harus hindari segala perkataan yang membuat dendam, kecewa, dengki, benci, sakit hati, sombong yang dapat menimbulkan perkataan perselisihan, permusuhan. Jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulut dan lidah hidup kita. Dan kemudian miliki teladan dalam perbuatan baik. Dalam Matius 5 ayat 16 Tuhan Yesus katakan, demikianlah hendaknya kamu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-mu yang di surga. Yesus mengingatkan kita menjadi teladan bagi banyak orang, di mana Tuhan dipermuliakan. Terang Tuhan ada pada diri kita dan dalam bisa dipancarkan hingga bercahaya bagi banyak orang. Ingat bahwa banyak orang memperhatikan tingkah laku kita sebagai orang percaya. Jangan sampai kita tidak menjadi terang dan garam, tetapi malah menjadi batu sandungan. Dan keempat, milikilah teladan dalam kasih. Tuhan Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akalmu. Juga Tuhan Yesus katakan, hormatilah ayah ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditunjukkan melalui perbuatan kita kepada orang lain. Melalui kasih, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara diri sendiri dengan Tuhan, keluarga, teman, dan orang sekitar kita. Kasih merupakan hubungan atau perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang percaya. Allah memberikan sifat mengasihi kepada manusia untuk mengasihi semua orang, bukan hanya untuk mengasihi orang tertentu saja. Dan mimpi terakhir, milikilah teladan dalam kesetiaan dan kesucian. Di dalam Tuhan Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan, Tuhan adalah setia, Dia akan memperhatikan hati, menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap kejahat. Dan di Amsal 12 ayat 1 dikatakan, orang yang mencintai kesucian dan yang manis bisa menjadi sahabat Tuhan. Ingat, kita senantiasa harus menjaga kesetiaan. Dengan kata lain, menjadi teladan dalam kesetiaan. Jadi manusia yang kudus dan setia di hadapan Allah. Kekudusan atau kesucian berarti bersih dari dosa, tidak bercela, dan bersih dari kemunafikan, dan bersih dari kejahatan. Saat ini semua ada berdoa dan berbicara kepada Tuhan Yesus. Apa yang ada ibu mau kata? Kalau ada dosa, minta ampun kepada Tuhan Yesus dan menjadi tidak mau berdosa lagi. Kalau ada kebutuhan finansial atau apapun, minta kepada Tuhan Yesus saat ini. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, saudara. Kalau ada sakit penyakit iman sudah sembuh saat ini. Anda semua berdoa masing-masing. Minta kepada Tuhan Yesus apa yang tidak minta. Katakan kepada Tuhan Yesus saat ini apa yang Anda katakan. Semua masing-masing berdoa kepada Tuhan Yesus.
Inilah kami anak-anakmu ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Berikan kasih-Mu turun berlimpah atas kami semua Tuhan Yesus. Berkati kami, berkati rohani Tuhan Yesus. Mereka Tuhan menampakkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan mereka menjadi pemimpin jiwa bagi mereka. Berikan anak-anakmu berkat jasmani ya Tuhan Yesus. Mereka selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilang-bilang Tuhan Yesus, mereka semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat rohani ya Tuhan Yesus. Berkat materi Tuhan Yesus. Apa yang diperlukan selalu tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati ya Tuhan Yesus anak-anakmu. Apa yang dikerjakan selalu berhasil. Kami tolong kekurangan, kami tolong kegagalan, kami tolong segala kenalan berkat. Berikan selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam hidup ini selalu kemenangan, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Berikan anak-anakmu Tuhan Yesus selalu happy, selalu bahagia. Bahagia akan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Firman-Mu selalu ada di dalam mereka dan mereka menjadi firman-Mu. Kata kami akan berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya kasih-Mu selama ini menyertai kami. Berikan kasih kuasa dan mujizat yang selalu terjadi pada jemaat. Berikan hikmat, akal budi dan wahyu dan surga. Apapun yang dilakukan berasal dari tangan Kau dan untuk hormat Engkau. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Dan terjadilah dalam hidup kami semua Tuhan. Doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara akan menerima berkat salam. Angkat kedua tangan saudara sekalian. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang indah, yang penuh harapan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karirmu, usahamu, bisnis berhasil, diberkatilah anak-anakmu, sampai cerdas, masa depan indah, diberkatilah apa yang kau kerjakan selalu berhasil. Berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dengan persekutuan dengan Roh Kudus menghibur dan menuntun kita semua mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan
Nah, teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karenanya, silahkan komen di kolom komentar. Berharap komentar saudara komentar yang membangun, komentar yang positif, komentar yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua. Nah, teman-teman, tanggal 25 Desember, sebagian orang mengatakan hari itu adalah hari setan, seperti Ustadz Kainama. Hari itu adalah hari Dewa Matahari. Hari itu adalah hari yang disepakati oleh komunitas pagan. Apapun pendapat mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus mengenai tanggal 25 Desember itu, itulah pendapat mereka. Mengapa mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus? Jadi wajarlah pendapat ini adalah pendapat yang tidak sesuai dengan iman dan kepercayaan saudara dan saya. Nah, kemudian kalau kita yang sudah memahami dan mengetahui sejarah, maka kita akan ketawa-ketawa oleh karena kebodohan dan kedengkian hati mereka untuk tidak belajar baik secara sejarah maupun secara Alkitabiah. Nah, teman-teman, poin saya di dalam video ini adalah 2000 tahun yang lalu Allah yang Maha Kuasa itu telah datang ke dunia, telah berinkarnasi menjadi bayi, seorang bayi yang suci dan kudus, satu-satunya bayi yang tidak dilahirkan dari benih manusia, satu-satunya bayi yang dikandung oleh Roh Allah sendiri, satu-satunya bayi yang memimpin umat kerajaan Allah untuk selama-lamanya, satu-satunya bayi yang menyelamatkan manusia berdosa. Itu semuanya Tuhan lakukan karena kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini. Saudara, Tuhan kita, Ia rela datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba. Ia rela menderita, disiksa, dan diselibkan hanya demi saudara dan saya. Itu sebabnya dalam Yesaya 53 ayat 3-9, di sana dikatakan, ia dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak termasuk hitungan. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia memberikan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, saudara. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Setelah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup karena pemberontakan umatku. Ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya, saudara. Saudara, Tuhan melakukan semuanya itu alasannya karena kasih-Nya yang besar. Saudara, oleh karena kasih-Nya yang besar, Tuhan yang maha besar, yang maha agung, dia datang ke dunia ini yang mengambil rupa manusia, sama seperti saya dan saudara, dengan tujuan supaya engkau dan saya dapat diselamatkan, supaya engkau dan saya mengenal Allah yang benar, dan Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, supaya manusia mengenal
Dia. Jadi hanya Tuhan kitalah yang maha kuasa itu, yang datang ke dunia untuk menjadi sama dengan kita. Saudara, untuk menebus saudara dan saya, haruslah adanya korban yang disembelih untuk menebusnya. Dan itu Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan ia sudah membayar lunas saudara dan saya. Yesus Kristus yang adalah substitusi, mengganti saudara dan saya. Yang seharusnya saudara dan saya mati, yang dipikul, disalib oleh karena dosa saudara dan saya. Yang seharusnya kita yang tertikam, yang seharusnya kita yang dihina, yang seharusnya kita yang mati, yang dipaku di atas kayu salib. Tetapi Yesus menggantikan kita untuk senantiasa bisa hidup di dalam kekekalan. Oleh karena itu saudara, keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah keselamatan yang pasti. Perbuatan baik saudara dan saya tidak menyelamatkan saudara. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, di sana dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama yang ada di muka bumi ini. Oleh karena saudara, saya mengajak ke saudara untuk percaya dan mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat saudara. Maka saudara dan saya mengalami kehidupan yang kekal. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.